Halo, perkenalkan dengan saya Yosua Septian dengan NIM 4152 0110041. Saya merupakan mahasiswa reguler 2 dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya ingin menjelaskan presentasi untuk UAS Data Mining lanjut yang yang dimana dosennya itu Ibu Vina Ayumi, Eskom, Mkom. Penjelasan untuk jawaban nomor 1 yaitu ada 3 pertanyaan dari nomor 1, yang dimana pertanyaan pertama adalah tahapan atau proses knowledge discovery in database atau KDD, yang dimana knowledge discovery in database atau KDD adalah proses untuk menemukan pola dan hubungan yang menarik dalam data. Proses ini ada 6 tahap, yaitu yang pertama ada selection, yang kedua ada pre-processing, ketiga ada transformation, lalu keempat ada data mining, yang kelima ada interpretation atau evaluation, yang keenam ada deployment. Lalu berikutnya pertanyaan kedua dari pertanyaan poin kedua pada soal nomor 1, yaitu apa siklus project data mining. Siklus project data mining merupakan proses untuk menemukan pola dan juga hubungan yang menarik dalam data. Siklus ini juga mempunyai 6 tahap yang sangat atau saling terkait, yang dimana yang pertama ada pemahaman bisnis, kedua ada pemahaman data, ketiga ada pemrosesan data, keempat ada pembentukan model, kelima ada evaluasi, keenam ada penerapan. Lalu berikutnya poin ketiga dari soal nomor 1, yaitu sebutkan fitur WK yang penting digunakan untuk project data mining. Fitur WK yang penting digunakan untuk project mining ada yang pertama adalah algoritma data mining, kedua ada proses data, ketiga ada visualisasi data, keempat ada evaluasi model. Lalu berikutnya ada soal nomor 2, yang dimana ini ada 3 poin dari pertanyaan dari soal nomor 2. Poin yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan confusion matrix, yang dimana confusion matrix adalah tabel yang digunakan untuk dapat mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Tabel ini menampilkan jumlah data yang diklasifikasi dengan benar dan salah oleh model. Confusion matrix terdiri dari 4 sel, yaitu dimana ada true positif, ada false positif, ada true negatif, dan juga ada false negatif. Lalu berikutnya ada poin kedua, yaitu untuk menjelaskan MAE, RMSE, RAE, RRSE, yang dimana keempat ini merupakan metrik evaluasi untuk model prediksi yang dapat digunakan untuk bisa mengukur perbedaan antara nilai prediksi dan juga nilai aktual. Penjelasan untuk MAE atau mean absolute error, yaitu dimana MAE ini dapat mengukur selisih absolut rata-rata antara nilai prediksi dan juga nilai aktual. Lalu berikutnya ada RAE atau relative absolute error, yang dimana RAE ini dapat mengukur selisih absolut rata-rata yang dinormalisasi dengan rentang variabel target. Lalu berikutnya ada RMSE, yang merupakan root mean squared error, yang berguna untuk mengukur akar kuadrat dari selisih kuadrat rata-rata antara nilai prediksi dan juga nilai aktual. RMSE sendiri ini lebih peka terhadap outlier dibandingkan MAE. Lalu berikutnya ada RRSE, yang dimana ini merupakan root relative squared error, yang bisa mengukur akar kuadrat dari selisih kuadrat rata-rata dinormalisasi dengan rentang variabel target. RRS sendiri juga lebih peka terhadap outlier dibandingkan RAE. Lalu berikutnya ada di pertanyaan poin ketiga, yang apa kegunaan metode precision, recall, dan juga F1 atau F-measure. Precision sendiri yaitu dapat mengukur seberapa akurat model memprediksi kelas positif, dan juga semakin tinggi nilai precision, semakin akurat model
model memprediksi kelas positif. Lalu berikutnya ada recall, yang dimana recall dapat mengukur seberapa banyak kelas positif yang tertangkap oleh model. Semakin tinggi nilai recall, semakin banyak kelas positif yang tertangkap oleh model. Lalu berikutnya ada F1 measure, yang merupakan kombinasi dari precision dan juga recall. Jadi semakin tinggi nilai F1 measure, semakin baik kinerja model klasifikasi dalam hal akurasi dan juga sensitivitas. Lalu berikutnya ada pertanyaan lagi di nomor 3, yang dimana nomor 3 ini ada 4 poin pertanyaan. Poin pertama yaitu menjelaskan persamaan dari regresi linear, yang dimana persamaan regresi linear adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara satu variabel bebas atau X dan juga satu variabel terikat atau Y. Jadi persamaan regresi linear dapat disederhanakan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX, yang dimana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah intercept, B adalah koefisien regresi. Lalu berikutnya ada pertanyaan di poin kedua, cara mencari nilai A dan B. Nilai A atau A konstanta dan B atau koefisien regresi pada regresi linear. Nilai A dan B pada regresi linear dapat ditemukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Jadi kita dapat menggunakan rumus untuk mencari nilai A dan B sebagai berikut. A sama dengan notasi sigma dalam kurung Y diambil BX tutup kurung dibagi N. Lalu berikutnya ada untuk rumus B sama dengan notasi sigma dalam kurung X dalam kurung Y diambil A di tutup kurung dibagi notasi sigma dalam kurung X di kuadrat 2, yang dimana A adalah intercept, B adalah koefisien regresi, Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, N adalah jumlah data. Berikut adalah langkah-langkah untuk mencari nilai A dan B. Yang pertama, kita harus menghitung nilai notasi sigma Y di dalam kurung Y diambil BX tutup kurung. Lalu berikutnya ada hitung nilai notasi sigma X di kuadrat 2 dalam kurung X kuadrat 2 tutup kurung. Lalu ketiga, kita bisa menghitung nilai A dengan menggunakan rumus A, dan langkah keempat ada kita bisa menghitung nilai B dengan menggunakan rumus B. Lalu poin ketiga pada pertanyaan nomor 3 yaitu ada yang dimaksud dengan aturan. Apa yang dimaksud dengan aturan asosiasi? Aturan asosiasi merupakan teknik data mining untuk menemukan antara item-item dalam data. Aturan asosiasi juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti rekomendasi produk, pencarian pola, dan juga prediksi. Aturan asosiasi juga sendiri bisa digunakan dalam bentuk if then, yang dimana aturan asosiasi if contohnya produk A dibeli dan then-nya merupakan produk B juga kemungkinan besar dibeli. Aturan asosiasi juga dapat menggunakan berbagai algoritma seperti a priori, ECLAB, FP growth. Lalu berikutnya di poin keempat, jelaskan mengenai frequent pattern mining, yang dimana frequent pattern mining adalah teknik data mining yang digunakan untuk menemukan pola yang sering muncul dalam data, yang dimana pola tersebut berupa item, subitem, atau substruktur. FM dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti rekomendasi produk, pencarian pola, dan juga prediksi. Lalu berikutnya ada penjelasan untuk
Soal nomor 4 yaitu di mana soal nomor 4 jelaskan mengenai cara kerja, kelebihan, dan kelemahan algoritma dari random forest. Di sini random forest merupakan algoritma pembelajaran mesin Ansible yang kuat untuk tugas klasifikasi dan regresi. Cara kerjanya yaitu yang pertama ada pemilihan data acak, kedua ada pemilihan fitur acak, ketiga ada pembangunan pohon keputusan, keempat ada prediksi, kelima ada agregasi prediksi. Lalu di sini ada kelebihannya dari random forest yaitu akurasi yang tinggi, interpretasi, ketiga ada efisiensi komputasi, keempat ada kuat terhadap data outlier dan juga noise. Lalu di sini ada kelemahannya. Yang pertama, kelemahan dari random forest ada kotak hitam, kedua ada waktu pelatihan yang lama, yang ketiga ada tuning parameter yang kompleks, dan terakhir yaitu ketidakpekaan terhadap fitur skala. Sekian penjelasan saya dari nomor 1 dan 4 untuk UAS data mining lanjut. Terima kasih.